Bupati Banjarnegara Amalia Desiana melaunching strategi penanganan TBC simpatik pada Selasa 17 Juni 2025. Upaya ini dilakukan untuk menekan kasus TBC yang masih belum tuntas di Banjarnegara. Bupati Banjarnegara Amalia Desiana melaunching strategi penanganan TBC simpatik. Saat ini TBC masih menjadi penyakit yang belum tuntas. Bahkan kasus yang terjadi di masyarakat diduga lebih besar dari kasus TBC yang sudah diketahui. TBC merupakan penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut bisa menyerang paru-paru dan organ lainnya seperti tulang, ginjal, otak, dan kelenjar getah bening. Bakteri ini menyebar melalui droplet dari orang yang sudah terinfeksi TBC. Angka penemuan kasus TBC di Banjarnegara masih rendah. Data dari Dinas Kesehatan Banjarnegara untuk target suspek pada tahun 2025 sebanyak 13.500 lebih kasus. Akan tetapi, hingga bulan Mei 2025, kasus yang dicapai hanya sebanyak 5.900 lebih kasus atau 44%. Selain itu, kasus positif yang ditargetkan sebanyak 2.700 kasus lebih baru mencapai 653 kasus atau 23,43%. Bupati Banjarnegara Amalia mengatakan, launching ini menjadi titik awal kepedulian seluruh elemen yang ada dalam menuntaskan kasus TBC di Banjarnegara. Acara hari ini menjadi titik awal kepedulian seluruh unsur masyarakat dari segi pentahelix ini untuk kita sama-sama mengentaskan kasus TBC yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Karena TBC ini seperti gunung es, tidak tampak seperti penyakit biasa aja, tapi ketika kita intervensi secara komprehensif itu kita bisa temukan banyak yang belum tertangani. Dan tentunya yang kasihan adalah ketika yang terkena orang dewasa, ini imbasnya kepada anak-anak. Harapan saya mudah-mudahan ini menjadi titik awal, karena tidak mungkin dalam sekejap langsung kita selesaikan permasalahan, tapi ini menjadi titik awal semangat bersama gitu kan, melalui unsur pentahelix ini sama-sama kita entaskan kasus TBC di Kabupaten Banjarnegara. Kepala Dinas Kesehatan Banjarnegara Latifah Hesti Purwaningtyas mengatakan, TBC bisa disembuhkan dengan minum obat teratur. Jika pengobatan berhenti di tengah jalan, TBC bisa kambuh atau menjadi kebal. Dengan strategi simpatik ini nanti kita akan melakukan screening secara besar-besaran di semua kecamatan. Yang kita utamakan adalah populasi padat, contoh kasus di lapas, kemudian pondok pesantren, kemudian di panti-panti, kemudian di pabrik-pabrik. Karena penularan akan cepat apabila di lingkungan itu dan mereka kebanyakan tidak menggunakan APD, alat pelindung diri, terutama masker. Untuk suspek atau terduga ya, itu dari target sejumlah 13.568 baru tercapai 10.767 atau 79%, itu suspek ya. Sedangkan untuk kasus positif baru tercapai 42%. Ya, itu di tahun 2024. Untuk di tahun 2025 kasus terduga TB yang positif itu baru di angka 23,43%. Jadi seperti kata Ibu Bupati tadi bahwa TBC seperti fenomena gunung es, di mana yang kelihatan cuma sedikit, tapi yang di bawahnya masih banyak. Nah, ayo kita bareng-bareng pentahelix, unsur pentahelix ini untuk betul-betul setidaknya memberikan sosialisasi bahwa TBC itu bukan penyakit keturunan, tapi penyakit yang disebabkan oleh kuman dan dapat disembuhkan dengan minum obat teratur. Staf ahli Bupati Sila Satriana mengatakan, diperlukan adanya langkah bersama untuk menuntaskan penyakit TBC. Kepedulian semua pihak akan mempercepat penuntasan penyakit. Pagi ini acara simpatik dari Bu Dr. Hesti, Kepala Dinas PKK, minta kita semua secara pentahelix, perusahaan swasta, pemerintah dan komponen lainnya untuk bersama-sama ya menemukan TBC, kemudian mengajak kepada kita semua, mari kita temukan, obati sampai sembuh itu. Ini harapan kita semua supaya Banjarnegara bebas dari TBC ya. Yang paling penting menjaga lingkungan kita tetap bersih, kita usahakan sama-sama untuk mencegah. Kalau memang lagi batuk ya paling aman dengan masker,
Dan yang paling penting ketika kita batuk jangan kemudian tangan kita nutup ini, itu salah. Tapi jangan posisi begini. Ya, itu. Pengobatan TBC dilakukan dengan kombinasi antibiotik selama minimal 6 bulan tanpa putus. Dan obatnya tersedia gratis melalui program pemerintah. Dari Banjarnegara, Darno, Satelit TV mewartakan.